Di video ini kita akan belajar tentang part A, listening comprehension, materinya negatif part 1. Nah, kita membahas tip ketujuh, dengarkan kata-kata bermakna negatif. Pilihan jawaban yang benar di listening part A bisa juga adalah pilihan jawaban yang merupakan bentuk positif atau negatif dari pernyataan pembicara kedua. Jadi, di tip-tip sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita harus memilih pilihan jawaban yang merupakan pernyataan kembali dari apa yang dikatakan oleh pembicara kedua. Nah, pernyataan kembali ini di tip sebelumnya itu bisa dinyatakan dengan sinonim atau dengan merubah kalimatnya dari aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif. Kalau di sini pernyataan kembalinya bisa dirubah dari kalimat positif ke kalimat negatif ke kalimat yang positif. Nah, contohnya di sini kata negatif itu bisa ditandai dengan keberadaan kata not. Contohnya di sini, Tom is not sad about the result. Jadi di sini not sad. Nah, not sad itu kan dia sinonimnya adalah happy. Kemudian kata negatif juga bisa seperti nobody, ini o, none, nothing, atau never. Nobody arrive on time. Berarti kalau tidak ada seorang pun yang datang tepat waktu, berarti semua orang itu telat. Kemudian kata negatif itu juga bisa ditandai dengan awalan ini sama ini. Contohnya, the patient was insane. Kalau insane berarti dia sinonimnya adalah crazy. Nah, contoh di soal TOEFL seperti ini. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Nah, pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Ini merupakan pernyataan kembali dari apa yang dikatakan oleh pembicara kedua. Karena they drove rather quickly. Drove quickly, mengendarai mobil dengan cepat. Itu kan artinya tidak mengendarai dengan pelan. Tidak mengendarai dengan pelan berarti dia nyetirnya cepat gitu. Jadi ini merupakan pilihan jawaban yang benar. Kalau di sininya negatif, kemungkinan besar pilihan jawaban yang betul adalah yang kalimatnya positif. Kemudian tip ke-8, dengarkan kalimat dengan dua kata bermakna negatif. Terkadang kalimat dalam bahasa Inggris mengandung dua kata negatif sehingga menghasilkan pernyataan yang positif. Ini bisa jadi membingungkan. Jadi kalau ada satu kalimat, nah di dalam kalimat itu terdapat dua kalimat negatif, bisa jadi kalimat ini keseluruhannya mengandung pernyataan yang positif. Nah, kata negatif itu seperti ini, not, no, known. Seperti apa yang sudah kita pelajari di tip yang ke-7, sama ini negatif prefix seperti ini. Nah, juga contohnya, he didn't like the unclean office. Did not like unclean office berarti like clean office. Dia tidak menyukai kantor yang kotor, berarti dia menyukai kantor yang bersih. Two negative verbs. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Itu tidak sedang bersalju, jadi mereka tidak pergi ke gunung. Jadi kalau bersalju, mereka pergi ke gunung gitu. Implies that they would go if it were snowing. Jadi kalau bersalju, justru mereka akan pergi. Neither atau not either. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue tidak menyukai film itu, tidak juga dengan Mark. Jadi artinya Sue sama Mark itu dia sama-sama tidak menyukai film itu. Jadi ini ya, kalau terdapat dua kata negatif di dalam satu kalimat, nah itu artinya kalimatnya mengandung pernyataan yang justru positif. Kalau kata negatifnya satu saja, berarti kalimatnya sudah pasti negatif. Contoh di dalam
Soal TOEFL, I cannot believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Pertanyaannya, what does the woman say about the concert? Nah, di sini hal yang penting, it isn't impossible. Terdapat dua kata negatif ya, isn't sama ada prefix im. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu artinya ya mungkin. Nah, maka dari itu pilihan jawaban yang benar adalah yang C. The concert might take place. Jadi konsernya mungkin aja itu tetap diadakan.